Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si batu UKM naik kelas. Iya, halo apa kabar pemirsa? Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, hari ini saya Marta Sasongko. Saya Tibia Primus. Kita ada di Desa Sabtodadi, Sabtodadi, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Ya. Nah, saya mau menyapa dulu teman-teman Yang para, sudah hadir di sini ya. Iya, ini para pelaku UKM, tapi juga warga masyarakat di sini. Kebanyakan ibu-ibu nih, cantik-cantik. Ibu-ibu, apa kabar Bu? Sehat, dada-dada dulu dong tangannya. Nah, bapak-bapak juga boleh, apa kabar Pak? Maskernya tetap dipakai, tapi ini kebetulan maskernya ibu-ibu ini luar biasa, cantik banget pakai batik. Wow, bikin ngiri. Kreasi sendiri kayaknya nih ya. Iya, fashionable gitu loh. Pakai konektor belakang juga ya. Oh, pakai konektor. Oh iya. Iya ada itu. Istilahnya konektor ya Mas. Saya juga ingin menyapa dulu, ini Bapak Ibu dari Kerawitan Suryo Laras Iromo. Pimpinannya Pak Agus. Matur nuwun, memeriahkan suasana hari ini ya. Menemani kita mau ngobrol-ngobrol di Sarasehan Sibakul. Persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan dulu dong. Iya, kita mau ngobrol sama siapa aja Mas? Iya, ini ada 3 orang yang sangat luar biasa nih ya. Wah, dari kostumnya saja beda-beda nih ya. Oh, Kebinekaan gitu? ini ya. Warna-warni ya. Iya. Tapi yang udah janjian ini Pak Atmaji kayaknya. Supaya ini matching sama kerawitan gitu ya. Tadi tak kira tadi malah tukang kendangnya malah. Wah enggak lah ya. Ternyata Pak Atmaji. Yang punya gawe. Nah iya tadi kita kok. Wah ini ya wangun yoga juga. Kayaknya bisa juga ya memainkan peralatan gamelan Pak Atmaji ini. Panitia, saya kira tadi mantu mau mantu di sini. Iya, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengangkat produk unggulan dari Desa Mandiri Budaya. Iya. Nah, makanya sudah hadir di sini. Yang pertama adalah anggota Dewan DPRD DIY, Bapak Insinyur Atmaji. Apa kabar Pak? Pak Atmaji. Sehat. Apa kabar Mbak Marta? Ketemu lagi? Iya, sudah kangen nih. Sudah kangen. Padahal barusan kemarin kita ketemu ngobrol-ngobrol ya Pak? Kemarin itu dengan Bu
Made ya. Iya. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Tapi sering-sering harus ngobrol apalagi sama masyarakat ya Pak ya. Iya, biar tahu kondisi masyarakat kita seperti apa. Kemudian bersama beliau, nah ini kalau yang ini tuan rumahnya sebenarnya. Iya. Dari Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau adalah Pak Wisnu, Kabid Layanan Kewirausahaan KUKM DIY. Pak Wisnu? Pak Wisnu juga santen. Iya. Lancar Pak jalannya ke sini Pak? Lancar. Turba ceritanya ya, menengok UKM yang ada di sini ya Pak Wisnu ya. Iya. Dan juga nanti ada salah satu pelaku UKM yang kebetulan mengangkat olahan okra. Menarik nih. Okra diolah bisa menjadi apa saja karena taunya kalau ibu-ibu dioseng gitu ya. Karena jenis sayuran ya itu ya. Benar. Ini nanti kita lihat displaynya ada di sini produknya. Benar. Ya. Kebetulan ini juga ada di sini sebagai desapreneur Ibu Insinyur Wantini. Bu Wantini, apa kabar Bu? Ya baik, alhamdulillah. Sehat ya, selalu mengkonsumsi okra gitu ya. Insya Allah. Penasaran Bu nanti kita ya. Tapi baik, sebelumnya kita akan memberikan dulu kesempatan ke Pak Atmaji karena beliau tahu banget juga warga masyarakat di sini, kemudian potensi yang ada di sini dan kemudian potensi inilah yang nanti akan kita angkat gitu Pak ya sebagai salah satu potensi di Desa Mandiri Budaya. Potensi apa saja Pak yang ada di sini Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Marta. Jadi Desa Sabtodadi, mohon maaf kalau sekarang namanya Kalurahan ya. Kalurahan Sabtodadi, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul ini termasuk salah satu di antara 10 desa mandiri wisata, desa mandiri budaya yang ada di DIY. Jadi dari sekian hampir 500 kalurahan yang ada di daerah istimewa Jakarta ini hanya 10 desa atau kalurahan mandiri budaya. Nah, salah satunya ada di Kalurahan Sabtodadi ini. Kalau di Bantul itu ada 3 di Kabupaten Bantul, 1 Kalurahan Sabtodadi ini, kemudian Kalurahan Trimurti dan kalau Trimurti itu Kapanewonnya Serandaan. Kemudian Panggungarjo itu Sewon Kapanewonnya. Nah, potensi yang ada di Manding ini sesungguhnya banyak sekali ya. Namanya saja sudah desa mandiri budaya. Desa Mandiri Itu Budaya. Kan persyaratannya kan ada menjadi desa budaya, desa pariwisata, atau desa planner dan juga desa prima. Nah, khusus di Dusun Manding ini sudah sangat terkenal yaitu sebagai sentra kerajinan kulit yang itu sudah dirintis sejak tahun 58. Iya. Saya belum lahir. Iya. Nah, ini di sini. Mungkin orang terkenalnya atau lebih populernya Manding gitu ya. Manding, sentra kerajinan kulit Iya. gitu. Kemudian ini kan sekarang kan sudah resesi dan sebagainya, gempa bumi sudah kita lewati. Sekarang kan berkembang. UKM kan tidak hanya kerajinan kulit. Nah, salah satu yang terakhir adalah ini adanya pengolahan daripada tanaman okra yang nanti mungkin ahlinya beliau Bu Wantini akan menjelaskan. Jadi kalau dilihat dari potensi budayanya oke lah di sini. Kemudian pariwisata, kita punya sumber daya alam namanya Sungai Winongo yang melintas di Kalurahan Sabtodadi. Ini juga kebetulan Pak Dukuhnya juga rawa ini. Jadi kita rintis menjadi destinasi wisata di mana di sana itu di pinggir-pinggir sungai itu kita bersihkan sekaligus ini menjadi program kali bersih. Yang dulu ini kotor sekarang menjadi bersih. Kemudian apa yang menarik di sana yaitu kita buat miniatur Indonesia, yaitu bangunan khas rumah-rumah dari Aceh sampai Papua. Oh ada Pak itu Pak? Ya, jadi ada yang di sana itu rumah Aceh, rumah Padang, rumah Riau, kemudian Jogja, Jawa Tengah sampai Papua. Itu dibangun bersamaan Pak ya? Iya, jadi ini maksudnya daripada destinasi wisata ini adalah nanti di sana ini apa yang kita jual sesungguhnya rumah adat itu kemudian dengan foto dengan pakaian adat Pak. Jadi misalnya orang berkunjung di Aceh, kan dia ingin foto di rumah Aceh, tentu harus diikuti dengan kostum adat Aceh. Nah, dari masyarakat kan bisa mengambil dengan menyewakan, jualan dan sebagainya. Nah ini sampai dengan saat ini karena COVID juga semua ini kena dampak, ini agak sepi memang ya. Jadi saya kira semuanya sektor, maka inilah yang akan kita angkat kembali agar supaya pariwisata, budaya, kemudian sentra kerajinan kulit di mana kita wisatanya wisata belanja. Jangan lupa bahwa di sini juga banyak wisata kuliner ya. Mungkin Mbak Parta, Mas Tibio kalau mau merasakan apa saja yang ada di Manding di Sabtodadi banyak sekali. Ada bakmi, ada gudeg, ada banyak sekali ya. Jadi lapar Pak. Iya banyak sekali. Ya.
Terus Makanya untuk saya pengelolaannya nggak tuh Pak, menjelaskan sampai detail kalau Mbak Marta nanti jadi lapar. pengelolaannya Pak dari objek-objek yang sudah ada itu bagaimana pengelolaan Pengelolaannya, Pak? semacam Pengelolanya. Nah, di Sabtu Dadi ini sudah ada Pok Darwis ya. Ada Pok Darwis, jadi pengelolanya adalah sesungguhnya kalau Pok Darwis itu kan di tingkat kelembaganya kan di tingkat kelurahan. Tetapi di tingkat-tingkat destinasi wisata sendiri ada pelaksana-pelaksana daripada Pok Darwis itu sendiri. Jadi karakternya kan masing-masing berbeda. Jadi ini termasuk ini menjadi bagi kami adalah kurang tepat ketika Pok Darwis itu berada di tingkat kelurahan. Mestinya di tingkat destinasi wisata. Karena begini, kalau misalnya Sabtu Dadi katakanlah terkenanya kan tidak hanya Sabtu Dadi, tapi destinasi wisata Manding, destinasi wisata Neco, destinasi wisata Keongan kan gitu. Kan nggak bisa kan dikatakan Sabtu Dadi kan. Jadi Manding Bawaslu. Jadi mestinya ini ada penamaan yang mestinya harus direvisi menurut kami. Bukan kelurahan lah, meskipun Pok Darwisnya tingkat kelurahan, tapi kan nama Sesuai itu, dengan destinasi wisata itu akan lebih pas sesuai maksudnya. dengan lokasinya. Oke. Dan karakternya kan mesti berbeda. Sana menjual keindahan alam, di sini menjual produk, kan Ya, begitu. ya. Jadi kan nggak bisa jadi satu. Iya, oke. Menarik, makanya menjadi salah satu desa mandiri budaya. Di sini berarti masyarakatnya harus sangat-sangat punya aktivitas kreativitas yang Ya. tinggi dengan empat segmen tadi. Nah, kebetulan ada Pak Wisnu juga yang melihat yang menjadi lebih kepada wirausaha atau UMKM yang ada di sana. Kalau melihat potensi yang ada di sini, Pak Wisnu, ini apa yang sementara ini dari Dinas Koperasi menjadikan itu sebagai unggulan dari Sabtu Dadi, Pak? Oke, terima kasih Mbak Marta yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Atmaji dan itu memang menjadi potensi yang ada di Kelurahan Sabtu Dadi ini. Jadi Sabtu Dadi ini menyimpan kekayaan budaya benda maupun tak benda yang sangat kaya sekali. Kalau Mbak Marta ke sini kemarin kami pernah berkunjung ke sini itu mungkin tidak hanya kulit yang tak benda itu, salah satunya yang berkembang itu okra. Kalau minuman itu ada wedang serib ya, mungkin itu juga kaya sekali. Di samping di sini juga basis padi, itu. Kemudian sumber airnya melimpah. Nah, hanya saja peran Dinas Koperasi dalam hal ini adalah karena Desa Mandiri Budaya itu ditopang oleh 4 pilar. Itu yang pertama budaya, wisata, prima, dan planner. Lah kita pengen menguatkan aspek-aspek humanity yang ada di sini itu, kita pengen tumbuhkan semangat kreativitasnya, semangat inovasinya. Ya itulah yang dinamakan dengan entrepreneur spirit itu. Nah, Jadi desapreneur. Ya, nah, dalam hal ini kita sudah melakukan pendampingan di sini selama 2 tahun bulan ini kalau nggak salah ya. Itu melalui pendekatan desapreneur yang melakukan dengan semangatnya gerakan global gotong royong tetrapreneur. Ya ini yang kita pengen tumbuhkan itu tidak hanya bagaimana masyarakat bisa memproduksi produk unggulannya, tapi bagaimana dia memahami supply chain-nya, dia memahami produk yang diinginkan pasar seperti apa, kemudian dia paham pasarnya seperti apa, dan cara memasarkannya. Nah itu yang kalau mereka sudah bisa memahami pola-pola ini, itu yang dari perspektif kami, itu secara planner sudah bisa dikatakan mandiri. Nah itu yang kita pengen, benih-benih spirit entrepreneur ini kemudian tumbuh dari Sabtu Dadi melalui produk unggulan yang sekarang ada di depan ini. Mungkin seperti itu. Pak Wisnu, kalau kita sebut desapreneur atau desapreneur itu sebenarnya syaratnya itu apa sih? Apakah harus semua penduduk menjadi entrepreneur atau sekian persen penduduknya sebagai entrepreneur atau gimana Pak? Jadi yang disebut desapreneur itu adalah wilayah yang masyarakatnya punya usaha. Mau berusaha. Punya usaha, mau berusaha. Mau diajak kreatif, punya semangat inovatif. Oke. Jadi sederhana sekali kalau mereka punya rentek itu, punya semangat itu dan itu dipupuk berkelanjutan. Dan dia bisa kita kasih buka wacananya ini loh. Sebenarnya ada potensi yang sebenarnya bisa diolah, bisa dikelola.
Ayo kita pekonahkan bersama-sama melalui sentuhan yang tidak hanya dengan prener. Tadi Pak Atmaji, Okra ini bisa loh mendukung teman-teman di pariwisata. Okra ini juga bisa loh mendukung aspek budayanya. Itu. Nah itu yang kemudian kita kembangkan bagaimana kemudian Okra ini juga bisa loh melakukan pemberdayaan terhadap perempuan yang ada di Kelurahan Sabdodadi ini. Nah ini yang namanya sinergisitas, daya saing, daya kolaborasi yang kita tumbuhkan melalui Desa Mandiri Budaya ini. Ini yang penting. Ya artinya dengan jiwa entrepreneur itu jadi tahu Mbak, itu potensi yang dimiliki apa yang bisa dijual apa. Contohnya kalau Mas Dibyo. Saya dulu nggak tahu kalau bahwa istilahnya wajah yang minimalis, wajah yang istilahnya buruk rupa itu nggak laku. Ternyata suatu saat tetap laku diperuntukkan. Mengakui diri sendiri. Oh ternyata wajah. Misalnya ada drama terus dikutuk jadi, aku jadi wong elek lah, kan perlu saku. Jadi ternyata kalau kita mau melihat kita punya potensi apa, iya. jangan melihat dari sisi yang nggak Iya. potensial gitu ya. Jangan ternyata. hanya istilahnya gerutu dengan kekurangan, tapi dari bagaimana dengan kekurangan itu kita bisa bangkit, bisa mandiri seperti tadi yang Makanya diaturkan. nanti ada judul The Beauty and the Beast gitu, jadi The Beast-nya gitu. Kemudian kata dalam terung jadi katanya. Gitu. Iya kan? Tapi itu peluang ya. Peluang. Nah kenapa juga di sini melihat peluang ada okra Mas, saya juga penasaran. Bu Anti ini kenapa akhirnya melihat potensi okra ini sebagai kemudian menjadi unggulan di sini Bu? Mulai dari mana? Awal-awal sih kok tiba-tiba okra iso Kok tiba-tiba ketemu okra gitu loh, mau ketemu ini. Kalau ketemu aku harus uka-uka, bukan okra. Bukan Mas Yubyo, uka-uka gitu ya. Kenapa Bu? Terima kasih Mbak Marta. Kenapa mesti okra? Jadi berawal dari pembagian bibit okra dulu melalui programnya PKK Kalurahan Sabdodadi kepada seluruh kepala keluarga yang ada di wilayah Kalurahan Sabdodadi untuk ditanam di pot-pot ataupun di halaman rumah sebagai tanaman herbal. Nah, setelah kami amati, ternyata tanaman okra ini sangat mudah untuk dipelihara, untuk dibudidaya, sehingga waktu itu kami berpikir kenapa tidak dibudidayakan secara luas. Nah, setelah kami mencoba untuk berbudidaya secara luas, ternyata karena memang ini termasuk tanaman herbal itu kan konsumsinya sedikit ya. Tetapi ketika tanaman ini kita budidaya secara luas, jadi ada okra, buah okra yang sisa, berlebih. Nah ketika okra ini berlebih, sisa, ini tidak mempunyai daya simpan yang lama Mbak. Sehingga kami bersama kelompok wanita yang saya andalkan itu yang ibu-ibu yang berkerudung merah cantik-cantik ini, tepuk tangan untuk KWT saya. Saya bersama beliau-beliau ibu-ibu ini berinovasi. Bagaimana caranya okra yang harusnya dibuang sebagai sampah ini mempunyai daya simpan yang tinggi sehingga menambah nilai ekonomi bagi okra itu sendiri dengan kita bekerja sama memberdayakan kelompok wanita tani yang ada. Demikian Pak Marta. Artinya yang semula itu biasanya dibuang ini diolah jadi berapa varian ini Bu yang tidak jadi dibuang ini Bu? Ya. Semula memang produk kami tidak langsung menjadi seperti ini Mbak Marta. Kita dari awal berinovasi bagaimana caranya ini menjadi nilai tambah yang tinggi. Awal kita membuat jeli, tapi jeli ternyata juga tidak mempunyai daya simpan yang tinggi. Sehingga kita berinovasi untuk membuat ini bahan minuman yang dikeringkan. Sehingga daya simpannya otomatis akan menjadi lebih tinggi. Sehingga untuk yang bahan minuman ini kita buat menjadi okra tubruk, tidak teh tubruk ya, tapi okra tubruk, namanya okra tubruk kolingin. Karena kenapa kok kita namai kolingin? Karena kita mempunyai wisata budaya yang namanya kolingin, sehingga produk kita namai sinergi kolingin. juga ini ya. Jadi biar match branding nyambung. sekalian. Ya, kemudian yang lain ada kita buat menjadi keripik okra. Otomatis kalau digoreng itu menambah daya simpan yang lebih tinggi. Kita namai keripik okra Pandawa. Kita juga mempunyai wisata budaya yang namanya Taman Pandawa. Sehingga kita beri nama okra keripik
Panda, Pak. Demikian, Pak. Oh, jadi inovasinya menarik ya, karena daripada biasanya kalau kita sudah sudah melakukan pertanian gitu ya, kadang-kadang ada produk berlebih ketika panen raya. Nah, itu harus bagaimana diolahnya. Menariknya Bu, ini kenapa akhirnya menjadi berbagai produk, tapi juga ada sisi kesehatannya, ada sisi mungkin lebih ke menarik camilan soalnya ya. Tapi kita bahas nanti Bu di sesi berikutnya. Saya ingin menyapa tadi, soalnya Pak Atmaji ada Pak Lurah di sini. Pak Lurah yang mana ya Pak? Ibu Lurah. Oh Bu Lurah, nanti saya mohon Ibu di sesi berikutnya. Boleh satu kalau mau bertanya, tapi kita mau bertanya juga ya nanti ya. Okay. Boleh ya Bu, siap-siap nanti di sesi berikutnya ya. Oke, untuk Anda jangan kemana-mana, kita tetap di Sarasehan Sibakul. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua Ini gamelan dulu, Mas. Satu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan Sibakul UKM naik kelas. Iya, kita masih di Sarasehan Sibakul, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tadi Pak Atmaji sudah menyampaikan ini kan Sabdo Dadi ini menjadi desa mandiri budaya. Mumpung ada Bu Lurahnya di sini. Oh, ada Bu Lurah. Bu Lurah Bu Siti Fatimah ini juga sudah menjabat 2 kali di sini. Jadi pasti lebih tahu banyak ya bagaimana caranya sampai akhirnya menjadi desa mandiri budaya. Bu Lurah, Mari Bu Sifat ya. Bu Sifat ya. Siti Bu Siti Fatimah Fatimah kan. Bu, diganti Bu Sifat Bu. Bu silakan berdiri Bu Jumeneng, silakan biar ya. Bu cerita Bu, gimana ketika ini menjadi desa mandiri budaya, berarti ada 4 pilar tadi ya Mas, ada desa prima, desa budaya, desa wisata dan desa planner. Itu gimana sih Bu tantangannya? Ya. Iya. Tantangannya sekarang mengelola desa mandiri budaya Bu. Ya, terima kasih Mbak Marta kesempatannya. Cerita sebentar ya, pada akhir tahun kemarin kita memang mendapatkan SK dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai desa mandiri budaya. Satu-satunya desa di Kabupaten Bantul ini yang kita sudah mendapatkan predikat itu. Kita beri tepuk tangan dulu dong Bu. Iya, apresiasi. Tentunya bukan pekerjaan ringan untuk meraih itu ya, karena selama ini kita didukung oleh seluruh komponen warga. Meskipun nanti pada dasarnya mengerucut kepada 4 komponen, yaitu tentang budaya, wisata, desa planner dan juga desa prima ya.
Namun antusias warga untuk meraih itu sangat bagus sehingga kita bisa mendapatkan predikat itu. Terus tantangan ke depan ini memang katakanlah uji percobaan mungkin bagi dana keistimewaannya ini. Karena akan ada dana 1 miliar yang akan masuk ke rekening Kelurahan Sabdodadi. Ya. Banyak loh Mas. Iya, 1 M. Itu sudah ada kira-kira mau diapakan program apa yang akan didesain di desa ini, Bu? Gambaran Kelurahan kita untuk Sabdodadi kita akan bisa membuat paket wisata. Jadi desa Kelurahan Sabdodadi yang terdiri dari 5 pedukuhan ini, harapan kami masing-masing pedukuhan nanti akan punya potensi wisata sehingga paket wisata itu akan betul-betul terwujud di wilayah Sabdodadi. Wah, kita tunggu ya dan kita doakan ya. Iya. Bu, gimana caranya mengelola warga supaya mereka tetap fokus untuk bisa mendukung Desa Mandiri Budaya ini tetap berjalan, Bu? Iya. Kan ibaratnya kalau kita sendiri mengelola usaha, hanya usaha kita pun kita butuh strategi ya. Betul. Nah, ini mengelola warga yang mengerucut dari 4 pilar jadi Desa Mandiri Budaya. Apa Iya. Bu yang dilakukan, Bu? Program awal memang kita pemberdayaan di masing-masing kelompok. Seperti tadi disampaikan Ibu Insinyur Wantini bahwa ada kelompok wanita tani itu kita berdayakan untuk pengolahan okra sambil memberikan pelajaran kepada kelompok-kelompok yang lain. Terus nanti ada desa wisatanya, tadi sudah disampaikan juga ada Pandawa, Kolingen, dan Ngepreh. Juga itu nanti kita jadikan satu menjadi komponen Desa Mandiri Budaya. Pengurusnya jadi ada tersendiri yang bisa mencakup 4 pilar itu tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, Ada pertanyaan lagi? Ya, selama ini Bu, evaluasinya dari desa-desa wisata tadi seperti apa, Bu? Dari desa-desa wisata, dari masing-masing memang sudah berupaya ya. Namun mungkin alasannya karena pandemi Mas, sehingga belum bisa berjalan sesuai dengan harapan dalam 1 tahun ini. Namun semangatnya masih tetap ada. Sehingga kemarin ketika kita dihadiri 5 OPD dari keistimewaan itu pun siap untuk membantu kita. Baik. Ya, yang penting semangatnya itu tetap Mbak, tidak boleh kendor ini ya. Iya dong. Terima kasih banyak Bu Lurah. Makasih, Boleh Bu apresiasi untuk Bu Lurah. Ya. Ibu-ibu yang di sana nanti saya minta 1 ibu-ibu ya yang juga akan saya tanya karena ini yang namanya Desa Mandiri Budaya itu berarti kan warga masyarakatnya ikut berperan serta. Iya. Mereka menjadi subjeknya. Nah, ini ada KWT dan segala macam manfaatnya apa. Ibu siap-siap ya, tapi saya mau ke Pak Wisnu lagi. Pak Wisnu, ketika ini kan entrepreneur di Desa Mandiri Budaya kan menjadi salah satunya desapreneur. Kemudian karena sudah fokus ada desapreneur, program-program apa yang diharapkan terus akan dilakukan dan kemudian juga menjadi fokus Dinas Koperasi dan UMKM, Pak? Iya, Mbak Mar. Program untuk mereka tetap mempertahankan menjadi desapreneur. Ini kan nggak gampang kan ya? Ya, jadi yang terpenting dari desapreneur ini adalah keberlanjutannya. Iya, sustainnya usaha. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya di Kelurahan Sabdodadi ini dari aspek produksi sudah sangat cukup beragam. Ada okra, kemudian ada rengginan, tadi saya cerita ada serai, kemudian ada kerajinan kulit manding ini yang jadi unggulan. Sebenarnya mereka memang sudah selayaknya mendapat predikat Desa Mandiri Budaya. Tapi ketika kita lihat aspek keberlanjutannya nanti pasti nanti dimensinya akan lebih pada daya saing. Kemudian kalau bicara daya saing, kemudian bagaimana kemudian produk okra ini bisa dipasarkan. Kemudian bagaimana cara memasarkannya. Dinas Koperasi memfasilitasi bagaimana kemudian kita berupaya teman-teman yang ada di KWT Kelurahan Sabdodadi ini bisa membantu memasarkan melalui bisnis digital. Jadi kita harapkan nanti okra ini juga ada di
Sibakul. Iya. Kita punya Sibakul. Kalau okra ini ada di Sibakul, karena dari aspek kemasannya sudah cukup bagus, itu bisa kita bantu pemasarannya. Jadi kalaupun ada nanti pesanan okra dari daerah manapun, nanti ongkos kirimnya kita yang bayar. Ah, bebas ongkir Iya, ya. Bebas ongkir. jadi buat Bu Wanti ini tidak usah resah bagaimana nanti pemasarannya karena sekarang di tahun 2021 ini ongkir kita tidak hanya melayani di seputaran Jogja saja, di seputaran DIY, tapi sudah merambah hingga luar DIY. Tepuk tangan dong. Kebutuhan UKM ini kan juga sudah mulai nyata ya bahwa Iya. peminatnya banyak dan ini akhirnya difasilitasi juga untuk sampai keluar kota sama Dinas Koperasi ya Pak Wisnu. Oke, good. Nah, Kalau Bu Wantini sendiri nih Bu, untuk katakanlah orang kalau jualan kan ini paling enak, paling apik. Apa yang istilahnya bisa dibanggakan dari produk ini? juaranya produk ini Iya. apa sih gitu Saya ya? kan Daya saingnya apa sih gitu? Karena tidak menutup kemungkinan ada kompetitor lain yang ketika okra ini sudah laris, wah bikin ah. Nah, ini apa yang disiapkan? Ya, memang okra ini semula yang kita tahu adalah tanaman herbal, sehingga buah okra ini ketika dikonsumsi dibuat menjadi infus water, itu akan mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan, terutama untuk mengendalikan gula darah bisa, untuk menurunkan kolesterol juga bisa, mengantisipasi konstipasi sehingga menjaga supaya tidak sampai konstipasi juga bisa, menjaga kesehatan mata, menjaga kehalisan kulit, menjaga kesehatan tulang dan banyak sekali. Ini kalau saya baca di internet itu manfaat okra apabila dikonsumsi secara fresh, segar, dijadikan infus water atau lalapan, itu mempunyai banyak fungsi bagi kesehatan. Namun demikian memang ketika kami olah sudah menjadi bahan makanan dan minuman seperti ini, memang kami pun mohon maaf masih bertanda tanya. Adakah gizi masih ada ketika kita olah seperti itu? Dan ini sudah diupayakan oleh Dinas Koperasi DIY untuk dikerjasamakan dengan pihak akademisi UGM untuk uji lab kandungan gizi dari olahan kami. Tapi sayangnya sampai sekarang belum turun itu hasilnya. Sehingga nanti apabila uji lab itu sudah kami terima, itu bisa menjadi kebanggaan kami. Ini loh, okra itu beda dengan camilan yang lain. Ya. Minuman okra itu beda dengan minuman yang lain. Seperti itu gambarannya kira-kira. Kalau dulu taunya kan memang awal-awal okra dikonsumsi dengan cara jadi infus water ya. Karena okra sendiri ada kayak lendir-lendirnya gitu tadi yang akhirnya jadi jelly justru tadi yang awalnya ya. bermanfaat adalah lendirnya itu. Yang bermanfaat malah itu ya. Iya. Oke, jadi kayak makan apa ya? Lidah buaya yang agak kenyal-kenyal dikit gitu ya. Oke, Pak Atmaji ini kan ternyata sangat membanggakan. Kebetulan Pak Atmaji juga dari daerah sini. Sebenarnya keberpihakan Dewan sendiri untuk melihat desa yang sudah menjadi desa mandiri budaya termasuk di Sabdodadi ini ke depan itu akan seperti apa sih Pak? Ya, Supportingnya, kemudian Jadi- mungkin ada perda tambahan untuk mensupport ini apa saja? Ya, kalau kita bicara support untuk pembangunan di pedesaan terkait dengan peningkatan ekonomi, maka kita mesti ada latar belakang. Bahwa di Jogja ini ketimpangan pembangunan manusia ini kan sangat Iya. tinggi. Jadi pembangunan wilayah juga sangat jenjangnya sangat tinggi. Kemudian pembangunan manusia itu sendiri terkait dengan pendapatan itu juga sangat timpang. Maka berawal dari latar belakang itu tentu kita mesti akan mensupport terkait dengan hal-hal yang bisa mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah, yang bisa mengurangi angka pengangguran, yang bisa mengurangi angka kemiskinan. Nah ini semua pemberdayaan terhadap masyarakat tentu kita dorong itu. Jadi kita tentu akan lebih mengarahkan pembangunan itu, anggaran-anggaran itu untuk pemberdayaan di masyarakat itu sendiri. Kebetulan saat ini strategi kita untuk tahun 2021 ini di masa pandemi ini itu adalah penumbuhan sumber daya manusia yang unggul. Artinya kuncinya ada di SDM pertama kali itu untuk 21. Kemudian yang kedua itu akan mengimbas pada percepatan penanganan daripada sosial ekonomi masyarakat.
Artinya ketika kita punya SDM yang handal, ya, kita punya apa saja itu Lebih bisa mudah. jadi dijual kok Ya. Pak. Ya, toh? Ya. Kalau kita tidak punya SDM yang berinovasi, kreatif, tentu- Dikasih uang berapapun ya, Habis nggak ya. nyantol ya Pak. Ya. nggak Kalau tahu tadi Bu Lurah ngendika akan ada 1M ini untuk mengakses atau mendampinginya seperti apa ini Pak? Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa memang konsekuensi atau istilahnya itu apa ya, kewajiban daripada pemerintah provinsi dalam hal ini terhadap desa mandiri budaya ini adalah terkait dengan penganggaran. Nah, tadi sudah disampaikan memang untuk desa mandiri budaya saat ini tahap awal ya. Mudah-mudahan nanti tambah terus gitu. Ini kan baru tahap awal. Jangan-jangan nanti dikasih uang banyak nggak bisa menggunakan kan malah kembali Nah. lagi. Iya. Sehingga ini tahap awal 1 miliar. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya bertambah lagi. Nah, harapannya adalah dengan penambahan apa ya istilahnya pendapatan daripada desa ini tentu apa yang dimiliki potensi kelurahan tersebut ini akan bisa bertambah. Tadi Semakin Bu Lurah sudah sampaikan bahwa harapannya nanti ke depan tiap pedukuhan itu ada apa menjadi pusat-pusat destinasi wisata sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang mau pedukuhan 1 apa, pedukuhan 2 apa silakan. Ini kan upaya-upaya untuk pemberdayaan dan apa untuk apa penggunaan daripada institusi memang sudah ada ya, bahwa DS ini penggunanya untuk ini. Karena ini desa mandiri budaya ini adalah karena komponennya 4 ya untuk budaya, ya untuk pariwisata, kemudian untuk trainer, kemudian untuk desa prima. Nah ini tentu arahnya ke sana. Karena disitulah sesungguhnya cara pemerintah DIY itu untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran. Karena nanti pasti masyarakatnya akan aktif dengan inovasi, dengan kreativitas masing-masing sepanjang pemerintah bisa hadir. Bagaimana pemerintah hadir? Nah, mungkin dengan kebijakan-kebijakan. Kita sudah punya kebijakan-kebijakan dalam hal ini perda yang Ya. itu untuk mengarah kepada masyarakat, misalnya peraturan daerah tentang induk, rencana induk pariwisata, perda tentang pembangunan industri yang ada di kabupaten itu. Jadi masyarakat biar tahu bahwa oh kalau kita nanti di sini ternyata di sini itu ada wilayah untuk kawasan industri. Dan di sini ada kawasan untuk wisata. Artinya apa? Biar dari awal ini tata ruang ini sudah bisa dilihat, sudah bisa kita supaya masyarakat juga disiplin. Jadi terkait dengan apa strategi ke depan ini, satu yang pertama tadi sumber daya manusia. Sebenarnya Yang manusia kedua yang paling adalah penting. bagaimana penanganan daripada permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Maka kita tumbuhkan ya di desa-desa ini kebetulan mohon maaf ini program pemerintah itu kan tiap tahun sesungguhnya ada 5 desa mandiri budaya yang dicanangkan, ditargetkan. Ya. Meskipun juga tidak mudah itu. Ya. Nah, ada kadang-kadang tidak tercapai karena ya sulit tadi untuk mencapai desa budaya saja syaratnya sudah ada. Untuk mencari desa wisata juga harus ada syaratnya. Juga memang panjang. Jadi salut banget sama Bu Lurah ini ya, Ya, karena akhirnya luar menjadi biasa desa mandiri makanya. budaya. Iya baik, terima kasih banyak. Bu Wantini, karena ini kan basicnya masyarakat. Sebagian memang sudah menjadi entrepreneur karena sudah diinisiasi dengan kerajinan kulit. Tapi kan tidak semua masyarakat sebelumnya menjadi entrepreneur. Nah, ketika diubah ini menjadi desapreneur di mana masyarakatnya juga didorong untuk menjadi entrepreneur. Apa tantangannya Bu? Kan nggak gampang nih orang dari saya ibu rumah tangga misalnya Mindset tiba-tiba ya, harus merubah berbisnis dan seterusnya. Itu gimana Bu caranya? Mengubah pola pikirnya. Ya, terima kasih. Dengan masuknya program G2RT ini, Global Gotong Royong Entrepreneur ya, memang kita dalam hal ini selalu mensosialisasikan apa itu G2RT secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Di mana G2RT ini merupakan yang akan membranded atau memberikan memberikan ikon bagi produk-produk di Kelurahan Sabdodadi terutama yang okra ini, sehingga nanti melalui G2RT ini barang yang akan kita produksi ini akan dipromosikan ke seluruh warga masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Dari kalangan bawah itu mungkin masuk pasar retail, dari kalangan atas mungkin masuk di mal-mal besar. Sehingga ibu-ibu dari KWT ini kita berdayakan untuk berinovasi selalu berkarya. Okra ini mau diapakan mungkin dalam yang akan datang tidak hanya okra tubruk dan keripik okra, nanti akan ada
mungkin bakpia okra atau mungkin ada kopi okra dan seterusnya. Kue tar Selalu okra. ya bahan bakunya kita selalu mengambil okra, tetapi dengan catatan bisa divariasi dengan olahan yang lain. Dan ini memang dengan datangnya G2RT ini memberikan inspirasi tersendiri bagi ibu-ibu karena tadi sudah dikatakan oleh Bapak ini bahwa Bu Wanti ini tidak usah khawatir dengan pemasarannya, sehingga mungkin ibu-ibu KWT pun juga tidak khawatir lagi akan pemasaran barang ini karena sudah di branded dengan G2RT ini, bahkan tadi sudah ada promosinya sampai luar negeri begitu. Jadi sederhana ya, dikasih apa dreamnya gitu ya. Ini nanti bisa begini loh, bisa begini. Kemudian kita nggak usah mikir pemasaran, itu ternyata bisa menumbuhkan minat untuk menjadi entrepreneur ya Bu ya. Dan minat untuk terus berinovasi Mbak. Ya kalau dagangan ini lakukan, diapakai mana ya ini. Mungkin bikin tepung Bu, tepung kan ketika berhasil menjadi tepung kan bisa untuk goreng pisang, goreng tempe, pakai tepungnya tepung okra. Atau tepung kesehatan tadi ya. Iya, tapi kan, kita masih ada PR, harus dilihat benar ya nanti komposisinya seperti apa. Jadi G2RT ini kan memberdayakan masyarakat, seluruh masyarakat Sabtodadi ini untuk mengangkat suatu produk yang dilaksanakan dari hulu sampai hilir itu dilaksanakan oleh seluruhnya warga desa Sabtodadi. Sehingga nanti dengan adanya G2RT ini akan muncul pengusaha-pengusaha baru untuk memproduksi olahan okra ini. Mulai dari pengusaha yang nanam, pengusaha yang ngolah, pengusaha kemasannya, hulu hilir pemasarannya, dan seterusnya. Seperti itu. Dan kemudian nanti ada inovasi-inovasi di sana karena supaya tadi bergerak gitu ya. Oke. Ibu-ibu nanti di sesi berikutnya ada satu orang ya yang saya mau tanya tentang manfaatnya ketika sudah menjadi desa mandiri budaya ya. Mendapat benefit apa gitu ya. Setelah ini tetap di Sarasehan Sibaku. Buah prestasi bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru. Raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri. Ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan Sibaku UKM naik kelas.
kerawitan dari Suryo Laras Iromo. Ini loh yang menjadi salah satu potensi wisata dan budaya itu salah satunya suasana yang kayak gini ya. Iya. Yang orang kota misalnya pengen suasana desa itu sebenarnya yang salah satunya adalah atmosfernya juga terbentuk dari budaya yang ada. Jadi Iya. kebayangkan kalau kita rumahnya terus ada bunyi-bunyian kerawitan tiap hari. Oh ngantuk terus mas, gak jadi produktif. Ketentraman jiwa, Ketentraman bukan jiwa. ngantuknya. Iya, tapi itu salah satu potensi yang bisa Ya. diangkat ya. Matur nuwun Bapak dan Matur nuwun, Ibu. Pak Ibu. Nggih. Sekarang kita mau Gugur kasih- gunung ya tadi ya Pak ya? Gugur gunung. Lupus kontol baris. Bukan sayur-sayur rukun mas. Bukan. Judulnya. Itu kan ciptaan ya masih ada hubungannya dengan desa ini. Siapa? Kinarto Sabdo. Kan Oh, Sabdo gitu. Dadi juga. Oh, oh dihubung-hubungin lah. Enggak. Ibu, siapa yang jadi wakil dari KWT? Saya mau tanya manfaatnya atau merasakan keuntungannya, benefitnya ketika ini menjadi desa planner, desa mandiri budaya. Siapa Nje? Boleh dong salah Monggo. satu. Monggo Bu. Juru bicaranya. Nah. Iya. Kalau dulu kan ada kelompok capir ya, ini juru KWT. bicara KWT. Monggo Bu, Ibu siapa Bu? Saya Ratna Bu, Bu Ratna. Ketua KWT Maju Aspari. Yes. Bu, gimana merasakan manfaatnya ketika ini menjadi desa planner, menjadi desa mandiri budaya, apa Bu? Ya, alhamdulillah dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan nilai tambah Bu. Apa itu Bu? Nilai tambahnya? Uang. Wow. Ya, Iya, dari iya. penghasilan Okra kita bisa mendapatkan income. Jadi Masing-masing penghasilan- dari keluarga? Ya, Oke. itulah kira-kira Ibu. Ya. Di samping pengetahuan juga itu tadi Bu, nilai nominal uang. Biasanya kan Ibu kalau mendapatkan uang wah, seneng gitu toh. Iya. Ya, Bu, kalau keterlibatan Ibu di produksi okra ini di apa nih Bu? Atau cara membaginya Bu, yang ini, yang ini, itu gimana Bu? Iya Bu, di Okra ada 2 tim Bu. Mm-hmm. Yang satu untuk pembuatan keripik, yang satu untuk okra tubruk. Oh sekarang tim Okra Tubruk, angkat tangan. Oh ini yang suka ditubruk-tubruk ini makanya ya. Tim Keripik Okra. Wow, meriah ternyata ya di sini. Iya. Seperti itu Bu ngatan. pembagiannya. Jadi sudah merasakan keuntungannya memang untuk bisa punya penghasilan sendiri. Benar. Itu dilatih dulu Bu. Misalnya yang bikin okra tubruk ini berarti dilatih untuk gimana caranya membuat okra tubruk dengan SOP gitu Bu. Iya, betul sekali Ibu. Jadi kita dulu sebetulnya semua dilatih semua sama, tapi ternyata di dalam perjalanan harus kita bagi Bu biar semuanya mendapatkan spesialis. Ini Iya. spesialis keripik, ini spesialis okra, walaupun semuanya bisa. Oke. Ya. Terus tadi melakukan inovasinya gimana Bu? Teman-teman di KWT ini berinovasi untuk mendapatkan produk baru itu gimana caranya Bu? Iya, gini, jadi kita 5 orang biasanya Bu untuk berinovasi itu kadang buka Google, gitu seperti. Terus Ya. Terus kita mulai berinovasi, nyoba-nyoba. Nyoba dulu. Kalau itu enggak hanya sekali 2 kali Bu, itu prosesnya lama dalam lumayan. berinovasi seperti ini. Bisa berapa kali Bu satu produk itu bisa berapa kali uji coba untuk sampai ketemu oh ini nih gitu. Ya bisa 4 kali, bisa 5 kali Bu untuk mendapatkan hasil yang seperti sekarang ini. Iya. Besok ada ini Bu relawan Bu yang nanti kalau ada yang gagal produksi Besok, kita Bu. tampung gitu ya. Besok Terima bikin kasih Bapak. Iya, varian baru Bu. Kalau lidah buaya kan bisa untuk es lidah buaya, bahkan bisa untuk sampo ya, sampo Iya. lidah Iya. buaya. Nah, Besok okra okra juga, Jadi apa? sampo juga. Oh, kok sampo? Dari okra
obat kesuburan rambut. Nah, nanti modelnya Mas Debio gitu. Nah, Mas. uji cobanya saya. Ini Bu. before-nya Bu, nanti setelah pakai okra kayak apa gitu ya. Terima kasih Bapak. Terima Ya. kasih. Tadi ada yang tunjuk tangan, ada yang mau tanya Bu? Atau iya. gimana? Ada yang tunjuk tangan? Ada yang mau tanya? Atau menambahkan? Mboten, oke. Nah, Matur oke. nuwun, kita kasih Matur apresiasi nuwun. dulu. Ya, Terima Bu Ratna kasih. tadi ya. Oke, baik. Pak Atmaji, saya mohon untuk memberikan apa ya dukungan kepada ibu-ibu ini. Mereka ini kayaknya kalau kita bicara UMKM itu masih kebanyakan adalah ibu-ibu, betul ya Pak Wisnu ya? Perempuan-perempuan nih. Nah, apa sarannya supaya perempuan-perempuan yang lain juga, karena nanti yang nonton kan nggak cuma di Sabtu Dadi, tapi sebagai salah satu yang diunggulkan, kebetulan bulurahnya juga perempuan, apa yang bisa disarankan Pak supaya benih-benih entrepreneur ini juga akan muncul di masyarakat lebih luas? Oke, terima kasih. Jadi sesungguhnya kan ini kita bicara jumlah penduduk, memang lebih banyak perempuan. Tapi dari sisi, meskipun juga ada wanita karir ya, seperti Mbak Marta, tapi kan kebanyakan kalau di pedesaan itu kan istri atau perempuan itu kan banyak nganggurnya. Nah, ini kan potensi. Artinya apa? Bahwa pemerintah sudah memulai mengarah ke sana dengan membentuk kelompok-kelompok. Ya. Jadi komunitas-komunitas seperti KWT, ini kan kelompok. Kemudian juga ada kelompok yang lain terkait dengan mungkin kelompok menjahit, kelompok memasak, dan sebagainya. Bordir dan sebagainya. Nah ini agar supaya nanti tadi yang saya katakan tadi, kita bicara ekonomi tentu kita tidak akan bisa lepas dari ketimpangan pembangunan, daripada pendapatan dan lain-lain. Harapannya nanti ini kalau banyak perempuan-perempuan yang nanti terlibat di dalam dunia entrepreneur, ini memang harapannya nanti ketimpangan itu kan bisa kita atasi ya. Jadi jangan sampai nanti kita itu kalau bicara di tingkat nasional itu kadang-kadang malu juga ya. Kenapa kok sampai seperti itu di Jogja ini? Padahal kalau kita bicara tentang usia harapan hidup kita juara. Betul. Jadi Jogja ini kan Iya. usia harapan hidupnya sampai 75 tahun. Iya. Gitu. Tetapi kenapa kok masyarakatnya masih seperti itu? Ada orang yang mengatakan bahwa memang di Jogja ini hidup panjang tapi dalam kemiskinan, tapi kan jadi malu kan itu. Nah sehingga harapan kami, mari ini dari pemerintah juga program-programnya itu yang menyentuh kepada pemberdayaan perempuan. Maka di OPD Pomprov itu kan juga sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Iya, namanya iya. DP3 AP2 itu kan. Nah ini kan dalam rangka juga supaya ada perhatian khusus pemerintah itu terhadap gender perempuan ini supaya dia terlibat dalam dunia pembangunan ini lebih banyak ya. Pengambilan keputusan oleh kaum perempuan ini juga diharapkan lebih banyak lah. Nah, alhamdulillah di sini lurah kita sudah seorang wanita yang tangguh ya, sudah 2 periode di menjabat ya. Sudah teruji, Tepuk tangan Bu. untuk lurah kita Bu. Ya, tepuk tangan, ya. Nah ini memang harapan dari pemerintah itu kita lebih banyak mempemberdayaan untuk perempuan ya. Makanya banyak kelompok-kelompok yang dibentuk, apakah itu bentuknya koperasi, UKM dan sebagainya. Lalu kemudian pemerintah hadir untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, kemudian bantuan sarana prasarana dan sebagainya. Harapannya ini sebagai pancingan ya, dia akan berkembang menjadi mandiri dan seterusnya, sehingga harapannya kelompok-kelompok ini terus berkembang. Nah terbukti di dalam penganggaran itu sekarang ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok ya. Nah, bahkan Mbak Marta perlu kami sampaikan bahwa di era pandemi ini kebutuhan masyarakat itu bergeser. Kalau sebelum pandemi itu masyarakat usulannya, aspirasinya itu mesti pembangunan fisik. Ya, Sekarang Pak? ya blok, jalan, macam-macam itu. Tapi sekarang itu usulannya adalah pemberdayaan. Ada pepodakan, kelompok budidaya ikan, kemudian peternakan, pertanian dan lain-lain. Nah ini kan membuktikan bahwa masyarakat sudah image-nya atau setting-nya itu sudah mengarah pada pemberdayaan. Pertanyaannya Pak, Bu Lurah, Pak Lurah ini apakah mereka mampu ketika mereka harus dalam bahasa Jawanya ngecake yang dulu biasanya untuk infrastruktur, yang selesai langsung bisa jadi kelihatan ya, laporan hasilnya. dan kelihatan, kemudian menjadi pemberdayaan yang ini pasti terus menerus. Yes. Makanya kan saya katakan tadi bahwa bantuan-bantuan itu kan sedikit demi sedikit untuk latihan gitu kan. Nanti kalau sudah kulino, sudah terbiasa itu kan banyak juga sama kan laporannya juga ngecak itu juga sama. Butuh latihan ternyata ya Pak ya. Maka kalau ini baru 1 mayat mungkin bisa besok 1,5, 2 mayat dan seterusnya. Dilatih sampai, dulu dari sampai dengan 1 desa mandiri budaya itu
dikatakan sudah memang sejahtera Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak. Pak Wisnu, Untuk terakhir. Pak Wisnu ini ya, Pak Wisnu kan dengan tadi mendengar besaran 1M aja sudah senang semuanya. Ini kan artinya juga perlu pengawalan, terus bahkan di beberapa tempat kemarin ada yang kami masih butuh seperti apa semacam Peralatan bapak alat. asuh. Oh iya. Seperti itu. Pendamping, kemudian Pak, ya. di Dinas Koperasi ada program-program ke sana nih Pak. Oke, Supaya latihan ngecakenya itu Ngecake nanti itu, sesuai ya. dengan jalur seperti gitu. ini Mbak Malta. Jadi dari diskusi ringan ini, jadi saya melihat tadi ada disampaikan Bu Antini, Bu Lurah, kemudian Ketua KWT tadi, saya yakin ya, jadi keberlanjutan ekonomi yang ada di Kelurahan Sabdodadi ini akan tetap berlangsung. Jadi Amin. kunci pertama dari aspek keberlanjutan adanya leadership. Jadi leadership itu ternyata tidak hanya miliknya sosok Bu Lurah atau Pak Atmaji, ternyata ada di Bu Wantini, ada di KWT, Iya. ada di mana-mana kalau saya lihat ini. Dan ini sebuah potensi yang sangat besar sekali. Itu. Kemudian aspek kedua yang tidak bisa ini tadi tidak bisa saya lihat kan tadi Bu Wantini menyampaikan kami terus akan berinovasi. Ini kunci. Bahwasanya rasa tidak pernah puas, ingin tetap terus berinovasi, ini adalah bagaimana produk Okra ini atau produk unggulan yang pengen dibangun di Kelurahan Sabdodadi ini bisa dikembangkan. Bisa tidak membuat besok itu katakanlah bakpia Okra tapi bentuknya tidak bulat segitiga atau tumpeng. Pak, bentuknya Nah, Loh, atau bentuknya kayak okranya gitu loh ya. bisa nggak dibuat rengginang okra tapi bentuknya kubus. Nah, ini untungnya merotoli mboten. Iya, iya, iya. Nah, bisa tidak besok membuat jenang okra, dawet okra. Nah, ini bentuk sebuah terobosan-terobosan yang memungkinkan kemudian orang itu kemudian melirik, oh ternyata di Sabdodadi ini tidak hanya sekedar kulit saja. Tapi ada potensi yang besar yang sekarang sedang bergairah. Nah, di sini saya yakin apabila ini dikelola secara profesional dan kami tetap mendampingi ini sampai nanti maju, bahkan ketika setelah selesai maju, kami tetap mengevaluasi di tahun keempat atau kelima masih tetap disupport atau tidak. Kita tetap ada evaluasi. Ya, kalau tetap disupport, kita masih terus bagaimana produk unggulan di desa ini memang benar-benar membawa keberkahan dan peningkatan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan Pak Atmaji. Dan yang bilang tidak hanya Pak Atmaji, teman-teman KWT yang tadi, oh ternyata ada peningkatan pendapatan dari aspek ekonomi dari uangnya. Ini contoh yang bagus. Dan ini tidak dibuat-buat. Saya sangat bangga terhadap warga di Kelurahan Sabdodadi ini. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Itu daya dorongnya ya Pak Wisnu ya. Oke baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Atmaji sudah berkenan sharing. Kita diterima di sini Pak. Wah komplit Pak. Dan masyarakat Sabdodadi akan menjadi Atmaji. Apa tuh? Akan terus maju jadi nomor 1. Weh, kok ada aja lo ya. Pak bisa jadi slogan besok Pak. Iya bisa jadi slogan. Hak cipta ada nggak Mas? Hak cipta dulu. Pak Wisnu terima kasih banyak. Karena kalau bicara Sibakul di Sarasehan ini selalu butuh di reminder ya bahwa ini adalah tempatnya buat para pelaku UMKM untuk selain data tapi juga mendapatkan banyak hal benefit dari Sibakul Beringharjo dari Dinas Koperasi dan UMKM. Bu Antini terima kasih banyak terus berinovasi bersama teman-teman ibu-ibu KWT, tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM sehingga Sarasehan Sibakul ini bisa berjalan. Bisa ketemu antara dewan, kemudian dari dinas dan semua warga masyarakat termasuk praktisi yang membuat kita semuanya bisa berdiskusi. Matur nuwun juga untuk Suryo Laras Iromo yang juga akan menutup acara hari ini. Saya Marta Sasongko. Saya Febio Primus. Salam UKM hebat.
Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo,